quartile range atau IQR dengan mengurangi kuartil 3 dan kuartil 1. Selanjutnya akan menentukan batas bawah dan batas atas dengan rumus yang terlapor. Lalu selanjutnya data transformation saya akan menggunakan standarisasi daripada seluruh nilai dataset dengan menggunakan Z-score normalization. Nah, menggunakan dan juga mengurangi dengan rata-rata dari keseluruhan data. Misalnya ada data reduction yang mana salah satu poin penelitian ini yaitu akan menerapkan yang namanya saksi fitur dan juga menerapkan penanganan imbalance class pada dataset fraud claim asuransi. Selanjutnya ada machine learning. Menurut Bishop 2006, machine learning merupakan proses menemukan fungsi YX dengan X adalah input, vektor output yang dihasilkan dengan dikodekan sesuai vektor target agar memperoleh hasil prediksi sesuai dengan data. Lalu juga dalam machine learning terbagi menjadi dua bidang lagi, yaitu supervised learning dan juga unsupervised learning. Pembelajaran yang terawasi dan juga pembelajaran yang tidak terawasi. Supervised learning sendiri adalah dimisalkan sebuah fungsi PXY, X merupakan vektor, adalah distribusi probabilitas gabungan yang tidak diketahui baris dan label. Lalu juga diberikan training sampel, dan supervised learning akan melatih training sampel tersebut dengan inputan dan juga akan menghasilkan output. Jadi setiap input itu pasti akan ada outputnya. Sedangkan unsupervised learning adalah pembelajaran tidak terawasi, artinya hanya bermodalkan dengan input saja untuk pembelajarannya dan juga untuk pelatihannya dilakukan secara mandiri oleh sistem komputasi. Lalu untuk pembelajaran terawasi atau supervised learning itu ada dua aspek lagi, yaitu klasifikasi dan juga regresi yang bisa dilakukan, dan unsupervised learning itu ada clustering dan juga asosiasi. Selanjutnya ada XGBoost Classifier yang merupakan algoritma ensemble memiliki ide utama dalam menggabungkan model lemah untuk membentuk model yang lebih kuat yang bersifat gradien sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam data training. Ini ditemukan oleh Tian Qi Chen tahun 2014 dan disempurnakan oleh Chen dan Gesterin tahun 2016. Lalu untuk tahapan prosesnya di sini ada beberapa tahap. Yang pertama ada menghitung residual error daripada model dengan rumus loss function dibagi dengan YI topi, yang mana YI topi ini adalah nilai aktual data ke mohon maaf, YI topi adalah nilai prediksi data ke I. Lalu juga disamadengankan lagi bahwa fungsi loss dibagi dengan YI topi sama dengan PI topi dikurang YI, yaitu PI topi sendiri merepresentasikan probabilitas prediksi. Dual error, tahap kedua adalah menghitung similarity score, dan dalam proses membangun pohon XGBoost akan dihitung dulu daripada similarity score dari root, lalu akan dihitung dan di-split menjadi leaf node dan juga decision node. Rumus similarity score sendiri yaitu adalah bagian pembilangnya adalah kuadrat dari total residual error and data, dan penyebutnya adalah hasil daripada operasi nilai probabilitas prediksi KI dan juga pengalian dengan lambda. Lambda di sini adalah parameter regularisasi atau yang biasa dikenal dengan L1 ataupun L2. L1 itu adalah regularisasi normal dan L2 adalah kuadrat dari regularisasi normal. Fungsinya adalah mencegah daripada overfitting atau dataset itu terlalu mengikuti daripada data aktualnya. Selanjutnya yang ketiga adalah menghitung gain. Gain sendiri adalah suatu nilai yang mana merepresentasikan perkembangan daripada model. Jadi semakin besar gain akan semakin bagus model tersebut untuk di-split. Dan rumus gain sendiri adalah operasi penambahan dan penjumlahan daripada node leaf dan juga kanan dari node leaf-nya, dan juga dikurangi dengan root atau akar dari pohon itu sendiri. Dan ini adalah yang keempat, menghitung skor dari root, leaf node, dan juga akan memperoleh gain. Maka selanjutnya akan dilakukan pemangkasan atau biasa disebut dengan pruning. Dan pruning ini akan bertumpu pada penentuan nilai threshold gamma. Jadi ketika gain itu lebih kecil daripada gamma, maka keputusannya adalah pangkas cabang. Jadi tidak perlu di cabangnya. Dan ketika gain itu lebih besar daripada gamma, maka akan dilanjutkan splitnya. Selanjutnya yang kelima adalah mengulangi langkah 1-4 secara iteratif untuk membangun decision tree dengan menambahkan kecepatan pembelajaran atau biasa dikenal dengan learning rate. Selanjutnya pada iterasi yang mana seperti
pengertiannya tadi bahwa XGBoost akan membentuk beberapa pohon lanjutan yang akan belajar dari kesalahan pohon-pohon sebelumnya. Lalu langkah ketujuh yang terakhir adalah mengulangi langkah 1 sampai 6 untuk membangun kembali pohon yang baru dengan mempelajari daripada kesalahan-kesalahan dari pohon sebelumnya. Sehingga akan menghasilkan sebuah regeneratif. Menurut Vettakes dan Anurada 2019 merupakan proses pemilihan sukses variabel yang paling berpengaruh untuk digunakan dalam membangun model machine learning. Lalu untuk jenis seleksi fitur sendiri itu ada 3 metode. Yang pertama ada filter, yang kedua ada wrapper, dan yang ketiga ada embedded. Untuk filter sendiri adalah metode yang paling sederhana, yaitu hanya mengukur kontribusi dari fitur eh, dataset untuk meramalkan daripada target itu sendiri. Dan contohnya ada Pearson correlation atau MI yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah metode wrapper, yaitu metode yang bergerak dengan mengelompokkan data-data dan juga saling mengurangi bobotnya. Jadi semakin kecil bobot, maka itu akan dipangkas dan nantinya akan menghasilkan fitur-fitur yang paling berkontribusi bagi model tersebut. Dan metode yang dikenal ataupun yang umum dipakai adalah RFE atau Recursive Feature Elimination dan Sequential Backward Elimination. Lalu yang terakhir adalah metode embedded, yaitu metode seleksi fitur yang sudah tertanam dalam sebuah algoritma machine learning seperti XGBoost biasanya menggunakan lasso 1 dan juga lasso 2, regularisasi 1 dan juga regularisasi 2 begitu untuk menyeleksi fitur-fitur yang dapat berkontribusi lebih untuk model. Selanjutnya ada mutual information atau MI, merupakan metode statistik yang digunakan dalam seleksi fitur dengan mengukur bagaimana variabel AB saling bergantung menurut Ventakes dan Arudana 2019. Dan di sini ada rumus secara matematis untuk menentukan the mutual information sendiri, yaitu ada IAB yaitu nilai bobot MI sendiri, lalu ada PAB probabilitas bersama atau joint probability dari peluang A dan juga peluang B. Lalu ada PA yang mana itu probabilitas himpunan A dan juga PB yaitu probabilitas si diri sendiri. Selanjutnya sebuah ketika satu kelas dalam suatu kumpulan data memiliki jumlah sampel yang jauh lebih banyak dibandingkan kelas lainnya, begitu. Dan dalam menangani imbalance kelas sendiri ada 2 metode yang umum, yaitu oversampling, yaitu menambahkan jumlah data pada kelas minoritas secara random atau secara acak, dan juga undersampling, yaitu mengurangi pada kelas mayoritas pengurangannya. Dan, umumnya untuk teknik oversampling itu ada random oversampling, yaitu mengisi nilai minoritas secara acak, dan ada SMOTE, dan perkembangannya ada SMOTE NC untuk menangani dataset yang memuat fitur kategorikal dan fitur numerik dalam satu waktu yang sama. Lalu untuk undersampling sendiri, untuk selanjutnya adalah SMOTE. SMOTE sendiri merupakan Synthetic Minority Oversampling Technique yang merupakan penanganan kelas dengan membuat data baru secara sintetis dari minoritas menurut Chawla DKK 2002. Dan untuk tahapan proses sendiri itu yang pertama, sebelum melakukan ataupun membangkitkan data sintetis, kita harus mencari dulu yang namanya K tetangga K tetangga terdekat atau K nearest neighbor, yang mana akan ditentukan berdasarkan jarak Euclid terdekat, begitu. Dan untuk pengukurannya sendiri adalah akan menentukan dulu kelas minoritasnya memuat data apa saja, dan juga akan diukur titik-titik ataupun node-node daripada kelas minoritas tersebut mana yang paling dekat dan ditentukan berapa terdekatnya hanya dengan. Lalu untuk yang kedua menghitung vektor beda atau difference, yang mana mengurangi daripada data tetangga terdekat dengan data target. Lalu yang ketiga membangkitkan data sintetis dari vektor asal XI dengan bilangan acak dengan nilai epsilon antara 0 sampai 1. Lalu akan dibangkitkan X sintetis ataupun data baru dengan mengoperasikan data aktual ditambah dengan nilai acak dari 0 sampai 1 dikali dengan vektor beda. Selanjutnya ada SMOTE NC, mana pengembangan dari prinsip dasar dari SMOTE untuk melakukan imbalance class dengan teknik oversampling. Tetapi di sini memuat sebuah hal baru, yaitu menambahkan penal value yang akan dioperasikan ketika fitur kategorikal ataupun atribut kategorikal itu memiliki suatu perbedaan, begitu.
Dan untuk menghitung daripada penalti sendiri itu akan menghitung daripada standar deviasi sampel terlebih dahulu, yaitu dengan rumus standar deviasi sampel dan juga selanjutnya akan dilakukan eh, operasi daripada penghitungan jarak Euclidean dan menghitung daripada difference-nya lagi dan dan membangun data sintetik dengan menambahkan X data aktual ditambah dengan nilai acak dari 0 sampai 1 dan juga mengalihkan dengan difference. Tetapi eh, kata tangga terdekat tadi sudah diakumulasikan dengan nilai penalti atribut kategorikalnya sehingga akan meningkatkan akurasi daripada penanganan imbalance class itu sendiri. Selanjutnya ada SHAP atau sebuah metode yang mana akan menentukan nilai kontribusi tiap fitur input terhadap target dengan berbasis nilai Shapley dari teori permainan kooperatif menurut Lundberg dan Lee tahun 2017. Nah, menentukan nilai Shapley ini sebagai representasi bobot kontribusi fitur. Jadi setelah tadi di seleksi fitur menggunakan mutual information, yang kekurangannya adalah tidak memperhatikan hubungan antar fitur, tetapi hanya memperhatikan hubungan uh, fitur target dengan label output, dan SHAP ini dapat menyempurnakan kekosongan daripada mutual information itu sendiri dengan menjelaskan apakah seleksi fitur dari MI ini sudah optimal atau belum. Dengan langkah pertama yaitu menghitung bobot daripada fitur terlebih dahulu, di mana Z-aksen merupakan bobot fitur dan juga M merupakan bobot fitur pada sampel tersebut. Lalu marginal contribution adalah menghitung kesalahan marginal daripada kontribusi fitur eh, A sampai fitur ke N gitu. Dan untuk nilai Sharp sendiri secara operasi daripada bobot fitur dikalikan dengan marginal contribution. Nantinya akan menghasilkan output berupa nilai Sharp. Dan juga di sini ada ilustrasi selanjutnya, ilustrasi ataupun interpretasi nilai Sharp. Jadi dimisalkan di sini ada 4 fitur menurut Lundberg 17 bahwa garis biru yang mengarah ke kanan itu berarti kontribusi positif yang dapat dijelaskan oleh nilai Sharp. Artinya ketika fitur itu diimplementasikan di suatu model, itu dapat meningkatkan kualitas ataupun akurasi daripada model itu sendiri. Tetapi ketika nilai Sharp bernilai negatif atau kontribusi negatif, berarti ketika fitur tersebut diimplementasikan terhadap model, itu akan mengurangi akurasi ataupun kualitas daripada model klasifikasi atau model regresi itu sendiri. Maka dari itu, nilai Sharp sangat berfungsi sekali untuk mengetahui seleksi kontribusi dari hasil seleksi fitur itu positif atau negatif sehingga dapat dievaluasi untuk peningkatan kualitas model. Selanjutnya ada metrik evaluasi, yaitu menurut Bishop 2006, dalam model machine learning, metrik evaluasi digunakan untuk mengukur sejauh mana performa model yang dibangun. Dan di sini saya akan memvisualisasikan hasil daripada model klasifikasi menggunakan confusion matrix yang terdiri dari 4 kuadran. Kuadran pertama ada true positif, kuadran kedua ada false negatif, kuadran ketiga ada false positif, dan kuadran keempat ada true negatif. Lalu untuk metrik evaluasi yang lain ada akurasi, precision, recall, dan F1 score yang saling berhubungan satu sama lain dan juga menggunakan konsep daripada true positif, false positif, dan juga true negatif itu sendiri. Selanjutnya ada bab ketiga yaitu metode penelitian. Untuk data penelitian sendiri saya akan menggunakan dari Mendeley Data Repository yang memuat total 39 fitur dari dataset klaim asuransi otomotif yang terdiri dari 18 fitur numerik dan 21 fitur kategorikal dengan total 1000 data. Dataset memiliki 2 output utama yaitu fraud dan bukan fraud. Jadi dalam klasifikasi ini dapat dikategorikan binary classification karena hanya memuat 2 kemungkinan, 0 atau 1, yaitu tidak terjadi fraud dan terjadinya fraud. Selanjutnya langkah penelitian yang pertama adalah studi literatur, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada data preprocessing, yang keempat ada spread data, yang kelima ada seleksi fitur, yang keenam ada penanganan imbalance class, dan yang ketujuh ada implementasi model, dan terakhir ada evaluasi model. Untuk diagram alir langkah penelitian sebagai berikut. Dan untuk analisis data, yang pertama akan dilakukan data preprocessing dengan melakukan pengecekan penanganan missing value dan outlier, lalu juga melakukan standarisasi dengan Z-score. Selanjutnya akan diimplementasikan seleksi fitur mutual information dengan penghitungan bobot dan perankingan bobot
yang paling berkontribusi menurut seksi fitur MI. Lalu juga akan dilakukan penanganan imbalance class dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan pada dasar teori. Lalu yang keempat, ada implementasi model XGBoost yang mana juga langkah-langkahnya sudah dijelaskan pada dasar teori sebelumnya. Dan yang kelima, ada menghitung nilai Sharp untuk mengukur dan menjelaskan kontribusi fitur yang telah diseleksi oleh metode mutual information. Dan yang keempat adalah menghitung performa model dengan menghitung akurasi, precision, recall, dan F1 score. Berikut adalah daftar pustaka daripada penelitian ataupun proposal skripsi yang saya presentasikan. Dan mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan terhadap proposal skripsi yang telah saya susun. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan saya kembalikan lagi kepada moderator untuk dilanjutkan. Terima kasih. Baik, sisi presentasi telah dilakukan. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu dipersilahkan untuk audiens yang ingin bertanya untuk raise hand terlebih dahulu dan akan mikrofonnya setelah dipersilahkan. Kalau nggak ada yang tanya, moderator loh yang harus tanya. Oke, baik. Dipersilahkan untuk Joseph Marvel untuk menyalakan mikrofonnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Joseph Marvel dari Matematika 2. Izin bertanya terkait pemaparan sempro dari saudara Ali tadi. Tadi jelaskan bahwa Semote NC merupakan perkembangan dari Semote karena kebutuhan dalam menangani imbalance class ya. Dan pada dataset yang memuat fitur kategorikal dan numerik. Nah, di sini di mana sih letak perbedaan dan bagaimana gitu implementasinya? Terima kasih. Oke, baik. Untuk Saudara Syahrial, apakah langsung dijawab atau disimpan terlebih dahulu? Baik, langsung dijawab saja, moderator. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan tadi dari saudara Marvel. Saya sih menjawab tadi, pertanyaan intinya adalah eh, di mana letak perbedaan daripada Smote biasa dan juga Smote NC dan bagaimana cara implementasinya begitu, yaitu penambahan nilai penalti tadi. Jadi saya izin menjawab terlebih dahulu yang pertanyaan pertama tadi itu tentang perbedaan antara Smote klasik dan juga Smote NC. Baik, untuk eh, Smooth NC sendiri itu merupakan pengembangan sebetulnya, pengembangan dari metode penanganan imbalance class untuk oversampling yaitu Smote yang menambahkan nilai penalti untuk atribut kategorikal yang mana fungsinya adalah untuk menangani perbedaan daripada sampel yang memiliki atribut kategorikal yang berbeda dengan menambahkan nilai penalti. Yang mana nilai penalti itu diperoleh dari penghitungan standar deviasi sampel dan juga akan ditentukan mediannya. Jadi dalam fitur numerik itu akan dihitung setiap standar deviasinya, setiap kolom, lalu akan dijumlahkan deviasinya dan dicari tentukan nilai median daripada standar deviasi seluruh fitur numerik itu berapa dan itulah yang akan dijadikan nilai penalti. Dan untuk implementasinya sebetulnya ada contoh dalam skripsi saya. Mungkin saya izin menunjukkan sedikit saja untuk pengaplikasiannya. Saya izin share screen.
Ya, baik. Sisi saya screen untuk implementasi sedikit untuk menunjukkan fungsi dari penalti tersebut. Jadi di sini ya ada dataset, lalu juga terdapat beberapa perbedaan daripada fitur kategorikal itu sendiri, yaitu misalkan di sini statusnya employee, lalu yang di sini unemployed, lalu juga di sini male, yang di sini female. Nah, di situ terdapat perbedaan, maka pada ketika ingin menghitung jarak Euclid untuk sampel subsampel B itu harus ditambahkan nilai penalti begitu. Jadi di sini sudah dihitung nilai penaltinya itu standar divisi dari seluruh fitur numerik diperoleh 0,96, lalu juga akan dihitung daripada nilai tengahnya atau median seperti terlampir di sini diperoleh nilai yaitu 3,071, dan nilai 3,071 itulah yang akan dijadikan nilai penalti. Jadi ketika fitur target itu dioperasikan terhadap fitur-fitur dari data class imbalance atau imbalance class, itu akan ditambahkan nilai penalti yaitu sebesar kuadrat dari 3,071 yang memiliki fitur atau fitur kategorikal yang berbeda. Di sini misalkan employee sedangkan targetnya adalah unemployed. Lalu juga di sini ketika yang ini female sedangkan mayoritas male, maka akan ditambahkan juga nilai 3,71. Di sini tadi kebanyakan employ, terus di sampel D ini datanya adalah unemployed, maka akan ditambahkan juga nilai penalti. Sedangkan yang semuanya sama, yaitu tadi mayoritas male dan employ itu tidak ditambahkan. Artinya semuanya dienolkan karena semuanya sama dan hanya fitur numeriknya saja yang dihitung untuk mengukur jarak Euclidnya begitu. Mungkin singkatnya seperti itu. Marvel, saya kembalikan lagi mungkin kepada moderator. Oke, baik. Dari Marvel, apakah ada feedback atau yang lainnya? Ya, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, dipersilakan untuk audiens untuk resen terlebih dahulu. Oke, baik. Untuk Nabil, dipersilakan untuk menyalakan mikrofon. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Nabil dari Matematika 2021. Saya izin bertanya mengenai nilai SHAP itu. Bagaimana nilai SHAP itu dapat menjelaskan kualitas dari seleksi fitur MI? Mungkin sekian pertanyaan saya. Oke, baik. Langsung dijawab oleh Saudara Syahril, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Nabil tadi atas pertanyaan bahwa bagaimana nilai Sharp itu dapat menjelaskan kontribusi setiap seleksi fitur yang telah diproses oleh mutual information ya di sini metodenya. Bahwa ya saya izin menjelaskan di sini juga mungkin di draft script yang saya sudah susun bahwa dalam kekurangan dari metode filter atau salah satunya adalah MI itu tidak memperhatikan atau tidak melibatkan pada hubungan antar fitur. Jadi dia hanya mengukur kontribusi antara fitur dengan label targetnya. Maka dari itu Sharp hadir sebagai penyempurna, yaitu menjelaskan kontribusi antar fitur untuk mengklasifikasikan atau memprediksikan fitur target. Nah, di sini bagaimana cara kerjanya, yaitu adalah yang pertama tadi saya sudah jelaskan untuk menghitung daripada bobotnya terlebih dahulu. Bobot dari nilai Sharp itu sendiri. Lalu akan dihitung daripada marginal contribution atau selisih daripada kontribusi antar fiturnya.
setelah diperoleh bobot dan marginal contribution, akan dilakukan penghitungan nilai Sharpe keseluruhan, yaitu penjumlahan atas bobot dikalikan dengan marginal contribution. Maka dari itu, setiap fitur akan memperoleh nilai Sharpe-nya masing-masing, yang mana secara interpretasi atau penjelasannya bahwa ada dua kemungkinan nilai Sharpe, yaitu positif dan juga negatif. Dan ketika nilai Sharpe tersebut positif, artinya fitur tersebut berhasil memberikan kontribusi positif terhadap kualitas ataupun akurasi model. Artinya ketika fitur tersebut ditambahkan, itu benar-benar menambah akurasi ataupun kualitas daripada model tersebut ketika nilai Sharpe-nya positif. Tetapi ketika nilai Sharpe sama dengan negatif, maka dapat disimpulkan atau dapat dijelaskan fitur tersebut itu memberikan eh, kontribusi negatif. Artinya ketika fitur tersebut tetap dipertahankan pada model, maka bukannya menambah akurasi ataupun kualitas, tetapi malah mengurangi kualitas ataupun akurasinya. Karena nilai Sharpe-nya sama dengan negatif hasil ujinya. Begitu. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, apakah dari saudara Nabil ada feedback atau yang lain? Mungkin sudah cukup. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, audiens yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Moderator bisa tanya. Itu ada Aulia itu. Oh Oh iya, ya. baik. Untuk Aulia, dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Aulia Rabani izin bertanya. Tadi berdasarkan penjelasan saudara bahwa model XGBoost merupakan model yang belajar dari kesalahan pohon sebelumnya secara gradien sehingga akan menghasilkan model yang kuat. Apakah saudara dapat menunjukkan ilustrasinya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Syahrial. Dipersilakan untuk menjawab. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Aulia tadi ya. Saya izin menjelaskan tadi pertanyaannya adalah bagaimana penjelasan lebih lanjut bahwa tadi statementnya XGBoost merupakan model yang belajar dari kesalahan-kesalahan pohon sebelumnya. Saya izin menjelaskan mungkin ya di sini XGBoost merupakan metode ensemble learning yang mana bersifat gradient. Gradient itu artinya model belajar secara bertahap dari kesalahan pohon-pohon sebelumnya. Nah, di sini sebetulnya ada sedikit contoh yang harapannya dapat lebih menjelaskan untuk menunjukkan daripada XGBoost itu merupakan metode yang gradient, yang artinya belajar dari pohon-pohon sebelumnya. Jadi, ketika tadi sudah dihitung residual errornya, lalu juga dihitung similarity score-nya, yaitu sebuah nilai yang mengukur seberapa baik model dalam menangani error. Lalu juga dihitung gain, artinya ketika sudah dilakukan split node, itu seberapa berdampak ketika split node tersebut diimplementasikan terhadap model. Nah, saya akan dibangun lagi ketika sudah mencapai lift atau sebuah keputusan, akan dibangun lagi pohon-pohon selanjutnya yang yang membangun model baru dengan nilai hasil dari lift dari pohon sebelumnya.
Jadi residual error itu akan terus terakumulasi sehingga dari pohon 1 sampai pohon ke N itu akan semakin berkurang. Nah, di sini ada ilustrasi hasil akhirnya bahwa ketika sudah dibangun beberapa pohon dari satu model, itu misalkan ada model pertama dengan default initial probability atau nilai probabilitas awal yaitu sebesar 0,5. Setelah dibangun, tadi dihitung similarity score-nya, dihitung gain-nya, lalu juga dibangun model Ashibus dan dilakukan pruning, pemangkasan pohon, maka nanti akan muncul new initial probability atau nilai probabilitas baru yang belajar daripada pohon sebelumnya. Dan di sini ada garis merah, ini yang merepresentasikan bahwa semakin dia belajar dari kesalahan, itu semakin kecil residual error-nya. Izin untuk di zoom ya. Ya, semakin dia belajar dari kesalahan dari pohon sebelumnya, semakin kecil residual error antara masing-masing kelas. Sehingga nanti mungkin sampai titik maksimalnya itu sampai jaraknya itu sangat dekat sekali atau mendekati sekali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model XGBoost merupakan model yang gradient boosting, yaitu model prediksi yang belajar daripada pohon-pohon sebelumnya secara gradual atau bertahap begitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Oke, baik, dari Aulia ada feedback atau yang lainnya? Sudah cukup. Terima kasih moderator dan saudara Syahrial. Oke, baik, sesi Q&A audiens telah dilaksanakan. Selanjutnya ada sesi Q&A dari penguji. Dipersilahkan kepada Bu Indah Yanti, SSC MSI sebagai penguji 1 untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, dan saran. Terima kasih, moderator. Baik, Syahrial, ini kan masih proposal ya. Jadi saya memastikan saja nanti prosesnya. Yang pertama, ini nanti yang dilakukan adalah klasifikasi ya. Iya, izin jawab, nggih, Bu, klasifikasi fraud. Fraud, klaim asuransi. Jadi dia curang atau tidak gitu ya. Iya betul Bu, dia merupakan jadi belajar dari data-data sebelumnya untuk mengklasifikasikan sebuah proses apakah itu klaimnya fraud atau tidak begitu. Berarti nanti ada dua kelas aja ya. Fraud dan tidak fraud gitu. Betul Bu, ada dua output. Oke. Kemudian ini kan datanya ada banyak fitur ya. Jadi di sini disebutkan ada 39 fitur gitu ya. 18 fitur numerik dan 21 fitur kategorik gitu ya. Iya Kemudian betul Bu, untuk proporsinya kemudian ini kan mau seleksi fitur gitu ya. betul Diseleksi Bu, supaya tidak diimplementasikan seleksi umumnya fitur. gitu ya. Oke. Kalau yang dia fiturnya numerik diseleksi dengan Seluruhnya itu akan diseleksi oleh mutual information Bu. Jadi untuk fitur numerik akan dihitung bobotnya, lalu juga untuk fitur kategorikal itu akan dilakukan proses encoding terlebih dahulu Bu untuk dihitung bobotnya, lalu nanti akan di-rankingkan begitu Bu, menggunakan threshold dan lain sebagainya begitu. jadi pertanyaan saya apa? Ini kan fiturnya ada yang numerik, ada yang kategorik Iya betul ya. Bu. Kemudian nanti dia diseleksinya, seleksi ya, seleksinya dengan MI ya. Iya betul Bu dengan MI. MI ya. Ini MI ini sama-sama bisa dipakai untuk sama-sama dipakai untuk bisa untuk data yang kategorik maupun data yang numerik gitu ya. Iya bisa untuk dipakai keduanya Bu, dan untuk fitur kategorik ini akan dilakukan proses encoding terlebih dahulu Bu untuk eh, fitur kategorikalnya gitu. One hot encoding kah? Iya, one hot encoding Bu untuk fitur kategorikalnya. Berarti untuk masing-masing fitur numerik dia di encoding dulu ya. Cek sebentar. Setelah diseleksi, gitu ya, fiturnya diseleksi,
baru kemudian dia di balance gitu ya datanya, dibalanskan. Atau dibalanskan dulu baru Betul, di Bu. Eh, menurut artikel yang saya baca, Bu, bahwa eh, dari Caula 2002 tadi, untuk penanganan imbalan itu lebih optimal ketika mengolah dataset besar seperti 1.000 ke atas gitu, itu lebih baik untuk diseleksi fitur terlebih dahulu. Apalagi untuk dataset klaim asuransi ini memiliki total ada 39 fitur begitu. Karena kalau misalkan kita tidak melakukan seleksi fitur terlebih dahulu, penanganan imbalance kelasnya akan bias, Bu, untuk model execution nanti bias itu dalam apa? interpretasi. Bias apa bias? Bias Oh, apa bias, bias? Bu, bias. Bias. Oke. Yang dimaksud Iya. dengan bias apa, Syarial? Bias sendiri itu mungkin ya sebenarnya pengetahuan saya, Bu, setelah saya membaca-baca bahwa bias adalah suatu kondisi di mana model itu uh, tidak baik dalam memproses seluruh fitur yang ada. Jadi karena mungkin ada fitur yang selalu mendominasi atau fitur yang sama sekali tidak berdampak, itu jadinya akan memunculkan model yang bias ataupun model yang tidak mengakumulasikan seluruh kontribusi fiturnya itu, Bu. Oke. Cek sebentar ya. Interpretasinya akan jadi bias, Bu. 39 fitur ini dipakai semua. 39 Iya, Bu. termasuk nomor polis. Eh, iya. Jadi untuk dipakai semuanya itu kan nanti akan diseleksi fitur, dihapus juga, Bu, untuk fitur-fitur yang mungkin tidak bermakna begitu. Bentar. Sebelum seleksi fitur itu ada penghapusan fitur dulu apa enggak? Kalau di penelitian saya, mohon maaf, Bu, mungkin saya terlewat, Bu. Jadi belum saya cantumkan langkahnya untuk menghapus fitur-fitur yang mungkin tidak bermakna begitu, kurang bermakna. Belum disebutkan ya? Karena di sini kan apa namanya? Interpretasi saya ketika itu 39 fitur, dia 18 fitur numerik dan 21 fitur kategorik, dia dipakai semua, gitu kan? Nah, padahal di sini kan ada nomor polis asuransi, kemudian tanggal berlakunya polis. Saya nggak tahu nanti dipakai apa enggak ya. Kemudian ada kode pos tertanggung, gitu kan? Ada hobi tertanggung. Nah, saya nggak tahu apakah itu nanti digunakan semua atau tidak. Mungkin jika tidak, jika ada fitur yang sekiranya nanti tidak digunakan, nah nanti mungkin di ini ya disebutkan gitu mungkin ya. Jadi total yang diseleksi dia tidak 39. Mungkin begitu. Nggak tahu ya saya bungu, saya sampai lupa. Kadang kan ada nomor. Jadi 39 ada nomor gitu ya. Oh, nomornya tidak digunakan. Berarti nanti hanya 38 gitu. Baik, Bu, mungkin akan menjadi pertimbangan saya juga, Bu, untuk nantinya berdiskusi juga dengan Bu Mus selaku dosen pembimbing, karena memang untuk fitur-fitur yang kurang bermakna ataupun tidak berkontribusi secara langsung terhadap target, sebaiknya memang diseleksi secara manual terlebih dahulu sebelum nantinya diukur bobotnya begitu, Bu. Nanti mungkin baiknya begitu ya. Bentar ya. Jadi nanti mungkin Jadi nanti mungkin dicek dulu dari 39 dari 39 fitur itu apakah nanti dia diseleksi semua atau tidak. Kalau memang ada yang tidak digunakan, mungkin nanti dijelaskan ya. Kemudian tadi saya sempat cek itu sudah bagus ya, ada deskripsi tiap fiturnya. Tapi cuplikan datanya belum ada kayaknya ya. Atau saya terlewat? Izin konfirmasi, Bu. Ya, Untuk cuplikan data itu apakah cuplikan data set dari klaim asuransinya, Bu? betul. Jadi kan Oh fiturnya iya, tidak ada ya. Belum ada ya? Memang belum ada ya. belum ada, Bu. Memang belum ada, Bu. Nanti mungkin bisa diletakkan di lampiran nggak apa-apa. Jadi dikasih keterangan. Dikasih Baik, Bu. dilihat bisa dilihat di lampiran berapa gitu. Gitu ya. Baik, Bu. Siap, Bu. Oke. Jadi inti pekerjaan Syahrial ini yang pertama adalah melakukan klasifikasi dengan menggunakan
Bentar. XGBoost ya. Nanti detailnya XGBoost dan sebagainya saya tanyanya nanti. Sekarang hanya jalannya aja. Kemudian sebelum dia diklasifikasi, fiturnya diseleksi dulu, gitu ya. Fiturnya Betul, Bu. diseleksi dengan menggunakan MI, Mutual Information gitu ya. Betul, Kemudian Bu. karena datanya tidak seimbang, maka diseimbangkan dengan menggunakan Smooth TNC karena fiturnya dia campuran antara data kategorik dan data numerik. Gitu kah? Iya, betul, Bu. Betul, Bu. Sudah cukup kayaknya. Bu Sof, terima kasih. Sudah mau pagi-pagi ini loh, Bu, saya diributi orang-orang. Ya, Bu. Matur nuwun, terima kasih moderator. Bu, saya izin live nggak apa-apa ya? Nanti saya serahkan ke Bu Sof Oh, keputusannya. jangan Bu Indah, saya sebentar kok. Saya Oh sebentar gitu. saja. Ya. Baik, terima kasih pertanyaan, kritik, dan sarannya kepada Ibu Indah Yanti, SSC MSI. Selanjutnya, kepada Bu Nur Sofiana, SSC MSI PhD, sebagai penguji 2 untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, dan sarannya, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Ini saya minta Bu Indah. Bu Indah masih tetap di sini kan ya? Karena Bu Indah kan penguji 1 yang memang benar-benar bidangnya. Ngoten nggih Bu Umu sadang nggih. Jadi kalau misalkan Bu Indah, Bu Indahnya pergi nanti nggak ada yang ini gitu. Oke, saya tidak lama. Tadi Syahrial presentasinya terlalu lama menurut saya. Besok ketika saya bahas perlu di-manage lagi sehingga tidak terlalu lama. Hanya hal-hal yang penting saja yang disampaikan. Oke, mungkin saya hanya sedikit karena tadi mengenai inti dari pengerjaannya secara teoritis dalam tanda kutip saya serahkan ke Bu Indah ya. Di sini saya hanya nambah sedikit yang untuk klarifikasi mungkin saya kurang paham atau apa sama lebih banyak ke penulisan ya, Syahrial ya. Sebagai contoh di Baik, Bu. rumusan masalah, yuk jangan bagaimana menjelaskan kontribusi, bagaimana menjelaskan kan kayak kamu tuh disuruh menjelaskan seperti lisan gitu ya, bagaimana kontribusi gitu saja. Nah, nanti di tujuannya menjelaskan gitu ya, jangan seperti itu. Selanjutnya di punyamu juga banyak tanda baca yang entah itu titik, entah itu koma yang tidak di apa namanya diikuti dengan spasi dan sebaliknya sebelum titik atau koma malah ada spasi sebelum itu malah yang nggak boleh setelahnya itu malah yang harus pakai spasi di sini agak banyak saya menemukan ya terus contoh-contoh yang kamu sebutkan itu akan lebih baik kalau jangan kalimat perintah apalagi belakangnya ada tanda seru ini skripsi ya karya ilmiah ya coba diatur lagi kalimatnya dan jangan diakhiri tanda seru seperti itu. Nah, untuk yang teori, oh ya, ada lagi yang penulisan di sini saya banyak menemukan tulisan-tulisan yang pakai apa sih namanya gitu tuh? Apa ya? eh apa sih poin-poin tapi nggak ada nomornya gitu loh. Serial itu kurang tepat ya kalau Oh, kalau untuk penulisan skripsi nanti baik, Bu. tolong dicek buku pedoman ya. Sama ini tadi sudah saya tandai. Jadi misalkan smoothie ini 2.8. 2.8.1-nya smoothie NC lah nggak ada 2.8.2. Kalau cuma satu ya nggak usah ada sub-subbab gitu itu. Tuh ya. Semua semua merujuk persamaan kamu nggak pakai kurung. Padahal merujuk persamaan itu harus pakai kurung persamaan 2.6 persamaan 3.1 yang nggak pakai kurung itu kalau merujuk nomor tabel sama gambar. Nah, kamu di sini persamaan nggak ada satupun yang kamu pakai rujuk ya. Oke, paham, Syahrial? Typo juga saya menemukan beberapa ya Paham, ada Bu. yang acak jadi acar, ya apa itu acak kok jadi acar dan lain-lain Iya, ya. mohon maaf, Bu. Nanti silakan dibaca lagi dan tidak semua saya tandai. Saya minta Syahrial membaca sendiri, masuk typo saja perlu ditandai ya. Oke, saya tanyanya yang sharp ini. Tadi penjelasanmu ketika ada pertanyaan dari temanmu pakai menyebutkan tanda positif negatif.
Nah, tapi di penjelasan di subbab 2.9 di sini nggak ada tuh kata-kata positif negatif. Ya memang ada gambar ilustrasinya arah panah biru ke kanan gitu ya. Tetapi nggak ada secara eksplisit menyebutkan tanda positif negatif kecuali di V4 kurang dari 0 gitu aja. Tetapi nggak ada positif negatif. Ini sebenarnya bagaimana? Iya, baik Bu. Bu Sofi, terima kasih atas pertanyaannya. Saya cuma menjawab. Betul Bu, jadi untuk nilai Sharp tersebut itu memang ada dua kemungkinan nilai, yaitu nilainya positif dan juga negatif. Memang secara implisit mungkin ya saya menjelaskannya bahwa yang fitur keempat itu kurang dari 0 saja gitu. Tapi tidak tahu itu apakah nilai positif atau negatif. Mungkin mohon maaf Bu, nanti akan saya tambahkan dan perjelas lagi bahwa memang nilai Sharp ketika kontribusi positif atau nilai positif itu menambah akurasi, kalau negatif itu mengurangi akurasi daripada model tersebut. Mungkin itu Bu, terima kasih. Oke, jadi maksudnya biar selaras itu loh antara penjelasan dan seterusnya. Di sini memang kamu menyebutkan V4 kurang dari 0, tapi yang V1, V2, V3 kan tidak pakai penjelasan ya. Jadi kita tidak tahu sebenarnya ini bagaimana gitu ya. Terus kalau apa yang disampaikan dengan Bu Indah tadi kan Bu Indah tadi tidak menyebutkan sharp-nya kan. Nah, sharp-nya ini sebenarnya posisinya di mana setelah apa yang tadi dirangkum Bu Indah? Baik Bu, saya izin menjawab untuk Sharp sendiri itu masuk ke dalam proses evaluasi model Bu, karena Sharp sendiri merupakan suatu nilai yang dapat menjelaskan hasil dari seleksi fitur mutual information tadi, begitu dengan apakah ketika sudah diseleksi tetapi masih ada nilai negatif berarti masih belum optimal daripada seleksi fitur mutual information karena masih ada fitur yang kontribusinya negatif yang mengurangi akurasi model, bukan menambah. Begitu, jadi Berarti masuknya ke bagian tahap dari evaluasi. evaluasi atau ya evaluasi untuk melihat performa model gitu tuh Kak. Iya, betul Bu. Dan tahapnya berarti di akhir. Betul Bu, di akhir Bu, setelah di model. Oh, oke. Selanjutnya kalau berarti kalau dikaitkan dengan rumusan masalah, Sharp ini berarti rumusan masalahmu kan 3 ya Mas ya. Yang pertama bagaimana performa Xgboost dengan MI ya. Terus bagaimana performa Xgboost dengan MI yang plus penanganan imbalance kelas yang smooth TNC itu kan. Ya. Terus baru yang ketiga bagaimana kontribusi setiap fitur. Maksud saya gini loh. Tadi kamu menjelaskan bahwa Sharp ini bagian dari evaluasi performa, tapi kok dia nggak masuk di rumusan pertama dan kedua itu loh saya yang bingung. Bisa dijelaskan? Ibu izin menjelaskan Bu. Sebetulnya saya tadinya berpikir untuk mengkhususkan Sharp ini karena memang secara tidak langsung akan mengukur performa model juga Bu. Dengan kita menghitung nilai Sharp maka akan meningkatkan kualitas model. Tetapi fokusnya nilai Sharp ini tuh sebenarnya cuma di seleksi fiturnya saja Bu. Jadi tidak secara langsung ke model, tapi secara tidak langsung dulu ke seleksi fiturnya. Nah, beda dengan accuracy, precision, effort score itu yang langsung mengujinya ke modelnya, Bu. Tetapi kalau Sharp ini Ah, ke seleksi fiturnya begitu. oke, berarti penjelasanmu yang tadi ya jangan ini juga termasuk evaluasi performa model gitu kan? Kamu kan di awal tadi bilang seperti itu kan? Gitu ya. Baik, Bu. Oke. Ya. Terus saya nggak tahu gitu tuh berarti eh, tepat di nomor 3 atau malah di nomor 1 rumusan masalahnya. Kan seleksi feature kan kayak bagian dari apa? Bukan bukan ujung-ujungnya kan melihat performa model kan? Iya, Bu, Bisa, betul. Seleksi fitur. bisa boleh nyambung nggak? Iya, iya silakan Kalau Bu. saya baca proposalnya itu SAP itu dia semacam kayak ini ya, apa analisis sensitivitas gitu ya. Mana fitur Hmm, yang Betul, paling Bu, sensitif? mengukur. oh Betul, Bu, gitu. mana fitur yang sensitif Kayaknya dan loh, kayaknya. kontribusinya besar. Ini Sepertinya. kalau hmm, Jadi
kalau bayangan saya nggak tahu ya, nanti mungkin Bu Umu yang lebih ini ya. Jadi kalau misal semua fitur itu dilihat sharp-nya itu berupa nilai nggak sih? Tidak hanya Betul, Bu. tidak hanya fitur yang terseleksi saja. Jadi kalau menurut saya semua sharp itu nanti dicek, kemudian dilihat dari hasil seleksi fiturnya. Apa benar nilai sharp yang kecil dia akhirnya fiturnya terseleksi? Nah, analisanya ke sana. Kayaknya loh Bu, kayaknya tapi. Loh, kenapa saya menjawab ya? Sepertinya seperti itu kalau saya lihat. Jadi butuh apa namanya? Kalau di apa ya? Biasanya pakai apa ya Bu Unu? Yang korelasi itu ya, matriks korelasi itu ya. Nanti kan dicek korelasi antar fitur dengan kelas gitu ya. Betul di sini. Itu mungkin Bu. Cid ya saya sepertinya mendengar Iya, Bu. oke. Oke, ya udahlah, pokoknya begitu ya. Tapi yang jelas, halo, apa Bu Indah masih bicara? Oke, berarti yang performa model untuk melihat performa model itu yang kayak akurasi, precision gitu kan, Sahrial kan. Sharp-nya apa ya nyebutnya mungkin lebih ke arah bukan performa modelnya kan? Ya. Performa seleksi fitur, Bu. Iya, Nah, betul, Bu. performa seleksi fitur. Maksudnya di sini kan ada dua hal yang mungkin agak beda tipis atau kalau dicampur agak kurang tepat atau bagaimana gitu kan ya. Jadi untuk melihat performa modelnya dilihat dari yang seperti biasanya itu akurasi, precision, recall, F1 score itu ya, gitu kah? Betul, Oke, Bu. yang Secara langsung, hmm, hmm. Oke, ini untuk yang terakhir di metode penelitian. Coba kalau kamu baca 3.2 dengan 3.3, apakah ada yang sama? Mungkin bisa ditampilkan draftnya biar temennya juga belajar. oh, Atau baik, Bu. Saya tampilkan terlebih dahulu draftnya. mm, mm, mm. Langsung ke bab 3. Ini ya, oke. Nah, jadi sebenarnya data preprocessing, seleksi feature, penanganan imbalance class, dan seterusnya itu bagian atau ya bagian dari analisis data kan, Sahrial? Betul, Bu. Lebih rincinya itu, Bu. Nah, Langkahnya oke. sangat. Nah, biar nggak redundan dengan di 3.2 langkah penelitian, coba langkah penelitian mana? Langkah penelitian ini kah? Langkah penelitian ke atas, langkah penelitian. Nah, langkah penelitian di situ menurut saya harusnya ditulis cukup analisis data gitu saja. Jadi bukan langkah-langkah itu kamu jelasin ulang. Kan kamu Hmm, nulis di sini. Data preprocessing, split data, seleksi itu kan sama dengan yang di 3.3 kan. Jadi di langkah penelitian itu tuh yang nulisnya betul, Bu. analisis data. Yang mana penjelasanmu mungkin sekedar begini analisis data yang dilakukan meliputi data preprocessing, split data, dan seterusnya itu. Baru nanti penjelasan setiap detail dari analisis data itu ya memang di 3.3 tempatnya memang di situ gitu ya sehingga tidak Baik, Bu. iya apa sih Terima kok kasih, Bu. sama antara 3.2 dengan 3.3 terus persentase data training dan testingnya juga perlu dituliskan di 3.1 dari sekian data itu berapa persentase training sama testingnya gitu Baik, ya. Bu. Saya izin menjawab. Oh iya, Hmm. betul, Bu. Nanti berarti akan saya tambahkan Ya presentasinya ya, Bu. kan perlu Berapa kan persen di untuk situ. training dan testingnya, Bu. Mm-mm. Ya, oke, seperti itu dan dicek kembali
buku pedoman penulisan skripsi ya sebagai contoh daftar pustaka tidak boleh ada kata DKK seperti ini. Ya, bagaimana cara penulisannya untuk penulis kedua dan ketiga, kedua dan selanjutnya itu nggak pakai dibalik dan seterusnya. Punyamu masih tidak sesuai intinya. Gitu ya. Baik, Baik, Ibu. itu saja. Akan saya Terima kasih. benar betul. Ya, oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan kritik dan sarannya kepada Bu Nur Sofiana SSC MSc PhD. Selanjutnya kepada Dr. Umu Saadah MSc sebagai pembimbing untuk menyampaikan pertanyaan kritik dan saran. Dipersilakan. Ya, terima kasih Arya. Terima kasih Bu Indah dan Bu Sofi yang telah memberi masukan-masukan dan teman-teman mahasiswa yang sudah hadir dan juga menyampaikan pertanyaan. Ya, kalau pertanyaan itu tidak ada, maka ya seminar proposal ini bisa jadi akan diulang gitu. Jadi nanti selanjutnya itu kalian saling membantu. Ada yang untuk memberi pertanyaan ya, kalau misalnya hadir itu disiapkan menyampaikan pertanyaan. Jadi supaya menjadi lancar seminar, baik seminar proposal maupun seminar hasil. Nah, jadi tadi sudah disampaikan Bu Indah, Bu Sofi masukan-masukan ya, yang jelas di ini lagi tentang SAP. SAP itu kalau sepemahaman saya itu kontribusi gitu ya, kontribusi fitur. Jadi bukan performa dari seleksi fitur, tetapi fitur-fitur berapa besar kontribusi masing-masing fitur. Semakin besar kontribusinya berarti seharusnya tadi yang disampaikan Bu Indah benar. Jadi seharusnya kalau kontribusinya kecil, kalau itu diseleksi fiturnya harusnya dia mungkin salah satu kontribusinya kecil atau tidak nyata. Nah, itu kemungkinan besar akan direduksi. Itu pemahaman saya, tapi nanti coba dicek lagi, dicari referensinya sehingga menjadi benar. Bisa jadi pemahaman saya sementara ini masih belum benar-benar. Jadi nanti bisa kita belajar bersama untuk memperbaiki ini ya, memperbaiki apakah sudah benar demikian. Jadi untuk seleksi fitur dengan performa yang klasifikasi itu jadi yang SAP itu tidak masuk ke dalam performa dari yang dijelaskan di poin 1-2, tidak ada kaitan langsung. Kalau yang di 1-2 itu kan ketepatan klasifikasi. Jadi label mana, kelas mana yang memberikan ketepatan dan mana yang memberikan kesalahan, misklasifikasi. Nah, itu dihitung performanya. Semakin banyak ketepatan klasifikasi, maka performanya semakin baik. Nah, sementara yang yang SAP itu variabel-variabel fitur-fitur mana yang memberi kontribusi ke dalam model yang terbentuk, kontribusi ke dalam model yang terbentuk. Kemudian tadi ini editorialnya masih banyak yang terlewat ternyata ya kan. Sepertinya kemarin sudah didiskusikan seperti daftar pustaka ternyata masih terlewat ya, nanti diperbaiki kesalahan-kesalahan yang ini ya, yang tipe-tipe itu juga diperbaiki. Jadi meskipun disampaikan satu tipe gitu, tapi ya yang lainnya diperbaiki. Ada baiknya kalau bisa saling silang dengan teman yang lain yang sejenis topik ini gitu, bisa saling silang tukar ini ya, tukar saling mengkoreksi sehingga tipe-tipe dari ini semakin sedikit
semakin kecil gitu ya. Kemudian untuk saya hanya memastikan bahwa apa Syahrial bisa menyelesaikan ini gitu. Untuk eksibusnya sudah bisa ya, sudah paham untuk mengimplementasikan pakai apa. Tadi kan sudah dikerjakan secara manual, tapi untuk data yang sebanyak ini kan sudah tidak mungkin lagi manual. Kalau pakai menggunakan software, apakah sudah memahami tentang softwarenya atau harus buat program atau bagaimana, Syahrial? Baik, Bu. Izin menjawab untuk implementasi secara program sendiri nanti akan menggunakan Python, Bu, dan juga VS Code untuk interpret kodenya, Bu. Sudah tersedia ya ininya di patternnya. Ya, sudah, Bu. Dan saya sudah juga mencicil untuk membersihkan datanya, Bu, untuk dalam jangka waktu dekat ini begitu. Oke, jadi apa namanya? Artinya kalau sudah ada ini tinggal mempelajarinya, sudah paham belum programnya? Ya, sejauh ini sudah paham, Bu, karena memang untuk XGBoost sendiri sudah ada package-nya di Python, jadi tidak perlu diprogram secara manual untuk dari notasi matematikanya dan lain-lain, tapi tinggal dipanggil saja sebetulnya kalau misalkan di Python itu sudah ada package-nya, Bu. Jadi kalau sudah ada package-nya, berarti Syahrial membongkar package itu inikan ya, misalnya kayak tadi di contohnya data kecil sudah dikerjakan secara manual, terus dikerjakan menggunakan package, hasilnya harus sama. Berarti apa yang dikerjakan manual itu tadi yang sudah dikerjakan manual kalau belum dibuktikan bahwa itu dengan package itu sama, berarti kan jangan-jangan ada salah apa mengerjakan itu tidak kelihatan. Tapi kalau bisa apa namanya dicocokkan atau dengan yang softwarenya dengan manualnya itu kan kalau hasilnya sama berarti memang teori yang digunakan Syahrial dengan software itu teorinya sama sehingga dikerjakan manual maupun pakai software hasilnya juga sama. Nanti kalau sudah hasil itu apa namanya seminar hasil supaya saya supaya bisa disediakan antara yang manual dengan ini contoh yang manual dengan yang ini ya bisa dimasukkan di lampiran. Nah, saya kira itu kalau itu sudah sama gitu kan berarti ya sudah berarti tidak hanya input dipakai keluar outputnya ditempel tetapi memang betul-betul paham. Itu maksud dari membongkar software itu ya maksudnya begitu bisa dikerjakan ketika dikerjakan manual dan dicocokkan dengan softwarenya itu hasilnya sama. Maksud saya seperti itu. Jadi nanti pas hasil ya supaya disediakan ini bahwa yang dikerjakan secara manual dan ininya sama. Itu Baik, Bu. saya kira saya cukup itu ini ya Pak. Nanti tipe-tipenya bisa dicicil ya itu yang bagian depan itu kalau sudah ini kan nanti pas hasil sudah kalau sudah dinyatakan ini layak dan dilanjutkan sebagai untuk penelitian maka bisa dicicil itu yang depan-depan itu sehingga waktu revisi itu sudah waktu senhas itu sudah tidak membahas yang depan lagi karena sudah banyak sudah direvisi sebelum senhas gitu ya. Cukup dari saya. Baik, Ibu, terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan, kritik, dan sarannya kepada Ibu Dr. Umur Sakada MSI. Sesi Q&A penguji telah dilakukan. Demikian rangkaian acara seminar proposal skripsi. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak, saya ucapkan terima kasih. Marilah kita tutup pembukaan ini dengan bersama-sama membaca doa. Semoga acara ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk seminar kali ini saya tutup. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih, Bu.
banyak Bu Indah selaku penguji 1, Bu Nur Sofiana selaku penguji 2, dan Bu Musada selaku pembimbing. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Dan juga Waalaikumsalam. pada teman-teman, terima kasih sudah hadir.